hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya inti atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadzah Susanti SPDI MAG. Dan sebelumnya saya akan bacakan biodata dari beliau. Nama beliau Ustadzah Hajah Lulu Susanti SPDI MAG, pendidikan Pondok Pesantren Darut Taqwa Cibinong Bogor, D2 PGTK Nurul Fikri Jakarta, BPSDM Citra Program Sinematografi Parvi Jakarta, S1 Fakultas Tarbiyah IAI Al-Aqiqah Jakarta, S2 Ilmu Tafsir Al-Quran Institut PTIQ Jakarta. Kegiatan dan pengalaman: pendiri Yayasan Fahmil Quran Kota Depok, Kepala Madrasah MI Fahmil Quran Kota Depok, pelatih karate INKAI Depok, penghargaan The Best Al-Quran Recitation dalam MWR 2014 dari 12 negara di dunia, Hazanah Anak Kisah Para Nabi dan Rasul Trans 7, Dewan Juri Hafiz Indonesia RCTI, Dewan Juri Pendakwah Nusantara TV3 Malaysia. Kegiatan off-air dalam dan luar negeri, narasumber anak soleh TVRI Nasional, narasumber Islam Itu Indah Trans TV, narasumber Siraman Kolbu MNC TV, narasumber Serambi Islam TVRI, narasumber Damai Indonesia TV One, narasumber Citra Surga Trans 7. Karya beliau buku yang ke-9 non-fiksi, Menuju Hati yang Selamat, catatan kedua tahun 2024. Dan kami persilahkan kepada Ibu Ustadzah dulu untuk menyampaikan siraman korbu pada siang hari ini. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bihadzal syahril mubarak tashrifan wa 'arrafana ma fihi minal khairati wa barakati ta'rifan wa kallafana bima fihi minat ta'ati wal khairati taklifan wa dha'afa lana fihi hasanati wa a'malis salihati tad'ifan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Salam ta'ziman wa takriman yang sama-sama kami hormati, yakni Bupati Lampung Timur Bunda Hajjah Ella Siti Nuryamah ME MAP, insyaallah sehat berkah panjang umur dalam taat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga Bapak Wakil Bupati Lampung Timur Bapak Haji Azwar Hadi SE MSI, insyaallah sehat berkah panjang umur dalam taat, makan buah atep anget-anget, sambutan Bapak mantep banget. Insyaallah Mpok Jihan berangkat ke kota Mekah, mudah-mudahan senantiasa semakin barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga Dandim Lampung Timur yakni Bapak Danang Setiaji SIP MIP, insyaallah sehat berkah panjang umur dalam taat. Juga Kapolres Lampung Timur Bapak Camat Sukadana, Kepala KUA Kecamatan Sukadana, insyaallah sehat berkah panjang umur dalam taat. Bapak Kepala Desa Sukadana dan juga Masya Allah Kiai kita Kiai Haji Jajat Sudrajat ya, Bapak Kiai insyaallah sehat berkah panjang umur dan taat. Juga Bapak Ustadz Didik Mulyono pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dan para tokoh agama Sukadana Pasar, insyaallah sehat berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak tokoh alim ulama, Bapak Kiai, para ustadz, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dan saya tidak bisa membacakan namanya satu persatu ya. Panitia memberikan seperti itu, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu terdengar suaranya ke belakang?
Alhamdulillah, Masya Allah, syukur pada Allah, di siang jelang sore bertemu kita bersama-sama dalam pengajian akbar Persatuan Fatwa Salam. Panitia yang luar biasa, makan durian anget-anget, keren-keren banget. Insya Allah mudah-mudahan semakin istiqomah dalam pengajian dan juga insya Allah menjaga persatuan dalam Persatuan Fatwa Salam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lumayan perjalanannya. Jadi saya dari Jakarta kemudian terbang menuju ini desa namanya Pasar Sukadana. Lumayan ya Bu ya, Lampung Timur, makan ikan japu anget-anget, lumayan perjalanan jauh banget. Makan opor anget-anget, lumayan gempor banget. Makan tape di rumah Empo Odah, lumayan capek dah. Tapi alhamdulillah melihat bunda ayah anda semuanya, Masya Allah, ada buah pepaya di atas kayu jati, rasanya bahagia dalam hati. Alhamdulillah. Karena insya Allah di siang jelang sore insya Allah manggut-manggut tanda setuju, cemungut-cemungut dalam menuntut ilmu insya Allah. Kalau di Islam itu indah begini, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Saya juga pengen tes suara ibu-ibunya karena ini saya lihat lebih banyak ibu-ibu di sini ya. Kalau saya panggil ibu, iya. Ibu-ibu, iya, iya. Sesuai ada satu panggilan atau dua. Siap ya Bu ya? Ibu, ibu-ibu, ibu-ibu. Alhamdulillah semangat ibunya. Kita tes suara bapaknya, siap bapaknya. Bapak, lumayan bapak ya. Kayaknya Masya Allah. Bapak semangat lagi. Bapak. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan makin semangat bapaknya, luar biasa ya. Syukur pada Allah karena kita berkumpul bersama-sama ya, insya Allah Allah berkahi kita sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan. Terlebih Masya Allah, Allah berikan kita ijabah doa untuk bersama-sama memasuki bulan Rajab. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakak yang ini adalah kakak apa namanya? Hadroh ya kayak. Namanya tim apa ini ya? An-Nada. Insya Allah mudah-mudahan makin semangat. Insya Allah mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul ya. Suaranya habis tapi insya Allah rezekinya makin ngumpul. Amin ya. Insya Allah semangat semuanya. Para bunda, ini spesial. Hari ini adalah hari ibu. Karena kita pun juga Masya Allah luar biasa ya. Tadi saya lihat pada semangat memperingati hari ibu. Kemudian juga memperingati bulan yang baru dalam Hijriah, yakni bulan Rajab. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj, kita akan bahas sedikit ya insya Allah. Pulang dari sini mudah-mudahan sesuai tema kita, muslimah yang tangguh, kelembutannya memberikan keberkahan akan kekuatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya saya lihat dari soft pertama sampai terakhir, saya lihat kok banyak ibu-ibu di sini ya. Makanya ibu sautin, ibu gitu ya. Empo Atin makan kedongdong, sautin dong, siap ya. Ibu gitu ya. Di pengajian banyak yang kondangan juga, yang arisan juga, yang ngutang juga, yang gosip juga, ngintipin dompet suami. Ibu-ibu juga rajin ngajinya ibu-ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya ibu-ibu mas semangat dimanapun kapanpun, alhamdulillah. Tapi insya Allah mudah-mudahan hari ini membawa hikmah bahwa ibu merupakan luar biasa, menjadi tonggak keberhasilannya satu bangsa, satu negara. Al-mar'atu imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Alhamdulillah. Karena Masya Allah ini para bunda yang salihah ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan untuk senantiasa yakni menjaga putra putri kita menjadi anak-anak yang saleh salehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi kiai kita mengatakan bahwa luar biasa sosok ibu.
Karena ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridho orang tua, khususnya ibu. Begitupun juga murkanya. Makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Jangan sampai membuat sosok ibu kecewa. Insya Allah. Sebelum datangnya ajaran agama Islam, wanita diperlakukan dengan semena-mena, bahkan diperjualbelikan, diperlakukan tidak adil. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, maka awalnya dikatakan yakni kaum jahiliyah menuju Islamiyah. Alhamdulillah, masya Allah. Selamat datang Ibu Bupati, masya Allah. Bang Mamat makan kentang, selamat datang. Insya Allah Empo Jihan berangkat ke kota Mekah, mudah-mudahan barokah. Alhamdulillah. Ibu, masya Allah. Saya lihat ibunya ada yang pakai merah di sana, masya Allah ya. Ada yang pakai hijau juga. Ada Itik punya si kembar, bunda yang cantik-cantik. Apa kabar? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Itu ada yang seragamnya baru-baru udah pada lunas. Oh udah ya bu ya, masya Allah. Insya Allah makin semangat ya. Makin makan cireng anget-anget, makin ngejreng banget. Alhamdulillah. Sebelumnya bunda mungkin bertanya, aduh kita hadir di sini untuk mendapatkan apa? Paling tidak awali dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu bermula dari niat. Ada berapa niatnya? Minimal 3 bu hadir di sini. Pertama, niat kita talabul ilmi, menuntut ilmu karena pengajian akbar. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai ia kembali. Niat kita yang kedua yakni silaturahim. Rasulullah bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dimudahkan urusannya, panjang umurnya dalam taat, rezeki berlimpah, maka jalin silaturahim. Yang ketiga yakni semangat berbagi. Saya hadir wasilah dari yakni DT Peduli namanya, Darut Tauhid Peduli, yang bersama-sama semangat dalam pendidikan, khususnya melahirkan generasi Islami dalam penghafal Al-Quran. Karenanya nanti bunda akan bersama-sama kita semangat untuk menjadikan generasi Al-Quran. Karena Darut Tauhid Peduli ini sudah ada rumah tahfiz di Lampung, kemudian sudah ada santriwan santriwatinya. Nanti kita akan semangat untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, insya Allah. Ibu, masya Allah. Nanti buka di rumah, ini jadi hikmah untuk kita semuanya. Quran surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah berwasiat kepada manusia, khususnya yakni ibu. Jadi mau dia mohon maaf lahir batin, muslim atau non muslim, diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Dia khususkan mengerucut menjadi sosok ibu yang mulia. Karena kenapa? Ibu yang wahnan ala wahnin, letih dan teramat-amat letih. Ibu kan ada ya bu ya lagu qasidahnya, ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung melahirkan. Itu anak 2, oh bener ya, mengandung lagi, melahirkan lagi, ngandung lagi. Ya Allah, namanya juga sosok ibu. Benar, wahnan ala wahnin, letih dan teramat-amat letih. Karenanya di akhir ayat yang mengatakan anishkurli wali walidayka ilayyal masir, maka bersyukur kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Karena yuk sama-sama
pulang dari sini ucapkan terima kasih kepada ibu, hadirkan doa yang terbaik. Ya Allah, ibu saya sudah tidak ada, maka mohon maaf lahir batin, masih bisa enggak berbakti kepada sosok ibu yang sudah tiada, ayah yang sudah tiada? Bisa. Kenapa? Idza matabnu Adam in qata amaluhu illa min talatin. Anak Adam meninggal maka terputus semua kecuali 3. Ada yang kaget ya Bu ya, ini suara apa begitu ya Bu ya. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang manfaat. Yang ketiga anak saleh salehah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nyambung tuh Bu doanya. Alhamdulillah. Tapi bagaimana ibu yang sosok seperti apa yang melahirkan generasi yang soleh solehah? Karena ibu tentunya pengen punya anak yang soleh solehah. Karena dalam Al-Quran saja Bunda mohon maaf lahir batin ada anak yang memang fitrahnya yakni menjadi anak sebagai zinatul hayah, perhiasan dunia. Lahir ke dunia nggak dikasih ilmu agama, nggak bisa doa, ngaji diajak susah, ibu bapaknya nggak ngedukung. Ketika ibunya wafat nggak bisa doain orang tuanya, nggak mau sholat, nggak bisa caranya. Ya Allah, jaka sembung nelen karet maka pahalanya nggak nyambung pret. Gak ada yang namanya nyambung, itu punya anak jadi sebatas perhiasan dunia. Dunianya bagus, waduh cita-citanya, tapi urusan agama enggak. Makanya tadi ayah anda mengapresiasi luar biasa kiai kita ini yang membangun yang namanya pengajian, Masya Allah akbar. Kemudian juga persatuan yakni fatwa salam, mulai dari rumah ke rumah. Karena kenapa? Orang tuanya bisa ngaji dulu agar bisa ngajirin anak-anaknya untuk bisa ngaji. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada lagi yang kedua, anak sebagai fitnah ujian. Ya nih anak gak ada matanya, ya nih anak gak ada kakinya, gak ada tangannya, bahkan memiliki yang namanya mohon maaf anak istimewa, kebutuhan khusus. Maka orang tua bersabar dan senantiasa berbuat baik, karena ini menjadi ladang pahala sabar bagi orang tua. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, ada anak juga menjadi musuh. Ada Nabi Nuh alaihi salam yang ketika mengajak anaknya naik ke atas bahtera, anakku, naikna ke atas bahtera, hoknya itu tuh. Apa kata anaknya? Tidak ayah, ya, aku akan berlari ke atas bukit. Ternyata nggak mau diajak oleh ayahnya. Ya Allah, justru malah cari perlindungan lari ke atas bukit. Makin lama banjir besar Nabi Nuh makin tinggi, makin naik itu bahteranya. Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam. Ya Allah, itu anakku kan, anak selamatkan ya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tidak Nuh, itu bukan anakmu, tapi dia adalah musuhmu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya terjaga, tidak ada yang menjadi musuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kita doakan anak-anak kita yakni doanya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keturunanku ya Allah, istri ya Allah, suami ya Allah, keluarga ya Allah, anak-anakku yakni anak-anak yang soleh-solehah, qurrata a'yun, penyejuk mata, dipandang secara lahirnya sejuk, secara batinnya sejuk, dan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, bapak, ya Allah kemana ini bapaknya ya? Gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat ya. Emang begini kalau ujiannya udah siang jelang sore udah mulai sayup-sayup gitu ya Bu ya. Masya Allah. Yuk sama-sama. Jadi dari mana? Ibda binafsik, yuk mulai dari diri sendiri. Kita pengen menjadi orang tua, khususnya para bunda semuanya, bunda yang solehah
yang nantinya insya Allah bersama dengan putra putri kita tidak hanya di dunia tapi sampai ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa yang harus kita lakukan? Ibu pengen masuk surga nggak Bu? Bapak pengen masuk surga? Kita dengar karena ibunya paling banyak, kita dengar dulu nih gimana caranya. Ada gajah, ada ngenget. Ibu-ibu mau tahu aja apa mau tahu banget? Ke Cikarang bawa minyak gosok, mau taunya sekarang apa besok? Kalau gitu ada kayu, buah kenari, hayu mari. Bagaimana caranya kita sosok wanita agar mudah masuk surga, berkah dunia, berkah akhirat, menjadi wanita yang tangguh, ibu yang tangguh. Kelembutannya adalah keberkahan dalam meraih, yakni generasi yang hebat, yang sukses insya Allah. Karena para alim ulama dimulai dari ibunya. Madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang pertama. Imam Syafi'i yakni anak yatim, tapi karena bantuan ibunya, supportnya senantiasa menjaga hafalan Qur'annya, usia 7 tahun hafal Qur'an, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, tinggalnya asli dari Gaza, tapi ibunya ingin ini menjadi alim ulama, maka belajarnya di kota Mekah. Kemudian Masya Allah dengan sabarnya sosok ibunya, dengan doa yang terbaik, maka kemudian kembalilah ke Gaza. Kenapa? Karena sudah lulus belajarnya, jadi usia muda saja sudah memberikan fatwa. Alhamdulillah. Ada lagi Imam Al-Bukhari Bunda. Jadi Imam Bukhari ini kecilnya matanya tidak bisa melihat, buta. Tapi ibunya senantiasa berdoa sehingga Allah berikan penglihatannya kembali kepada Imam Bukhari. Kecil berkah doa dari sosok ibu. Masya Allah. Imam Malik bagaimana? Maka ketika kecilnya ibunya sebelum azan subuh sudah mandi terlebih dahulu, memandikan putranya, kemudian dipakaikan imamah, pakaikan jubah, siap nak berangkat salat subuh nak, kemudian dengarkan taklim dari ustadz di sana. Ibunya semangat nganterin ke masjid, ibunya semangat untuk membuat anaknya menjadi ulama nantinya. Itu buah dari kesabaran sosok ibu yang memiliki positive thinking sehingga melahirkan generasi para alim ulama yang membawa keberkahan untuk dunia. Madhab imamnya ada 4, ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam apa Bu? Maliki. Alhamdulillah Ibu. Jadi kalau kita pengen berkah dunia akhirat, khususnya para kaum ibu bagaimana? Yang pertama jangan tinggalkan idza salatil mar'atu khamsaha. Kalau sosok wanitanya terjaga salatnya 5 waktu. Apa itu 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. Jadi mohon maaf nih, kita pengen punya anak yang soleh-solehah. Ibda minafsik, mulai dari diri kita sendiri. Ayah bunda bangun 5 waktu dijaga. Subuh bangun, apalagi ayah antar anak laki-lakinya nih. Anak laki-laki nih, saya nggak ngelihat di sini adalah anak-anak yang mohon maaf remaja, tidak. Dikatakan oleh Rasulullah syubbanun yaum rijalul ghad. Hari ini anak-anak remaja, tapi kelak menjadi pemimpin. Amin, kencang banget bocah ya Masya Allah. Kenapa? Karena memang dimulai dari tauladan orang tuanya di rumah. Yuk salat, ayah anda diajak 5 waktu ke masjid, khususnya laki-laki. Kenapa? Karena yang nanti iqamah laki-laki, yang jadi imam laki-laki, yang khatib laki-laki, kelak menjadi pemimpin bagi rumah tangganya, bahkan menjadi pemimpin dalam daerahnya atau bangsanya, menjadi bapak camat, bapak lurah, bapak kepala desa, bahkan kepala rumah tangga. Alhamdulillah. Maka jaga salatnya insya Allah Ibu. Pertama insya Allah, mudah-mudahan kita jaga dimulai dari keteguhan, kekuatan kita, keimanan kita untuk menjaga salat 5 waktu. Tapi ada dalam Quran surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Kenapa orang salat celaka? Karena salatnya lalai. Salat mas salat, cuma lalai. Yang salat aja bisa lalai, apalagi yang gak salat. Makan kue cucur anget-anget, hancur banget.
Apa lalainya? 3. Pertama lalai waktu, kedua lalai khusyuk, ketiga lalai amal. Pertama lalai waktu, adzan subuh berkumandang, salat subuh, alhamdulillah waktunya. Kedua lalai, yakni mohon maaf khusyuk. Jadi ketika salat khusyuk, mulai dari wudunya khusyuk, kemudian insya Allah mudah-mudahan Allah jaga hafalannya, tidak hanya dihafal ayatnya tapi juga difahami, tahu arti bacaannya sehingga mudah untuk salat khusyuk. Allahu Akbar. Ya Allah, hujan, angkat pakaian apa enggak ya? Lagi salat hujan Bu, kira-kira angkat pakaian apa lanjut salat? Nah ini kan masalah khusyuk ini. Lagi salat, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Aduh itu siapa itu ya, dalam hati nih, aduh itu siapa ya, kayak saya tahu suaranya. Bu, saya mau bayar utang Bu, kemarin utang ada 5 juta mau dibayar sekarang, mohon maaf ya 3 tahun belum bayar baru bisa sekarang. Bu, ada nggak Bu? Bu, ya Allah, kira-kira batalin apa enggak? Wah nih ibu sebelah sini mah batalin katanya tuh ya. Nunggu lagi 5 tahun lagi katanya ya. Ya makan ketan anget-anget, bangetan banget katanya begitu. Maka insya Allah kita mulai dari khusyuknya ketika berwudu. Kemudian salatnya difahami. Kalaupun ya Allah ada tamu begitu, maka takbirnya agak dikeraskan sedikit. Allahu Akbar. Oh lagi salat begitu. Kalaupun kita pengen yang namanya aman, aduh saya salat dulu ya, abang, teteh, mamah salat dulu ya. Nanti ketika ada tamu datang diinfokan, lagi salat tunggu sebentar begitu. Ini mah pengen batalin aja. Kemudian apa lagi? Lalai, yakni amal. Ada orang yang sholat tapi kenapa ya? Kok dia rasanya gosip masih iya, menipu masih iya, fitnah masih iya. Ya Allah, kenapa bisa begitu? Padahal inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karenanya bahasa Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku dan juga keturunanku yang mendirikan sholat, bukan hanya menunaikan sholat. Sholat bukan hanya sebatas ditunaikan, salam beres selesai, tidak, tapi apa yang ada dalam sholat, baik bacaannya, kemudian juga akhlak dalam sholatnya, nilai ibadah sholatnya, maka dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Salat itu banyak zikirnya Bu. Salat ini senantiasa kita yakni membaca ayat suci Al-Quran, Quran surah Al-Fatihah, kemudian surat lainnya, ada salawatnya, ada salamnya. Maka ketika beres salat, yang keluar kata-katanya yang baik sebagaimana kita salat. Insya Allah. Bisa Bu. Abu Bakar As-Siddiq mulai salatnya Allahu Akbar, nangis takbirnya. Ibu ada yang begitu, Allahu Akbar, keinjak kaki saya. Keinjak ternyata. Maksudnya apa? Ini takbirnya Abu Bakar As-Siddiq dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memangnya kita tidak ada masalah di dunia? Ada. Masalah anak ada, masalah suami ada, masalah ekonomi ada, kesehatan ada. Maka takbirnya kita ini menjadi kekuatan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bu, tetangga ibu udah berangkat umroh, Allahu Akbar. Bu, tetangga ibu udah beli gelang dari sini sampai sini, gelang keroncong Bu. Waduh, pantesan dia kalau misalnya ditunjuk gimana yang pengen nunjukin jalan, Bu, saya nyasar, dia duluan di sono. Udah punya gelang Bu, Allahu Akbar. Bu, tetangga ibu, waduh, udah beli lagi Bu. Ini ada sawah dibeli Bu, luar biasa ya. Allahu Akbar. Ya Allah, jadi takbirnya menjadi kekuatan. Karena apapun menjadi kecil kecuali Allah yang Maha Besar. Salatnya bukan hanya digugurkan kewajiban, beres selesai salam, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Baru dari takbirnya.
Kemudian apalagi idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperbanyak puasa sebelum Ramadan, yakni di bulan Sya'ban. Ibu juga pengen puasa di bulan Rajab, silahkan. Apalagi yang punya hutang kemarin belum ya Bu ya. Aduh saya belum qadha, bagaimana? Ini bulan Rajab. Ya, kenapa? Karena terbiasa nantinya ketika Ramadan untuk menjaga tidak hanya puasanya dari segi mohon maaf menahan lapar dahaga, tapi juga menahan anggota tubuh bahkan hati kita berpuasa. Insya Allah. Maka wanita apalagi untuk mudah masuk surga, yakni wasamat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Yang sunnah silahkan, tapi masya Allah insya Allah menuju yang wajibnya saja sudah menjadi syarat mudah menuju pintu surga manapun. Yang ketiga yakni wahafidhat farjaha, yakni yang senantiasa menjaga kehormatannya. Ibu di sini ada nggak yang namanya ayah anda mohon maaf di desa Pasar Sukadana ada istilah yang namanya malam minggu ada? Suka ada di sini? Malam minggu datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mohon maaf, saya mau ketemu putri ibu, mau ngajak makan bersama-sama, begitu ya. Di luar di sana boleh nggak Bu? Ibunya bilang nggak boleh. Begitu. Itu dijaga, kehormatannya dijaga, kemuliaan wanita dijaga. Tapi ini namanya laki-laki, waduh besok datang lagi. Bu, saya boleh nggak? Bentar aja Bu, ngajak makan aja nasi goreng, ngajak makan aja empe-empe, kata ibunya. Ini buat kemana? Ke sana. Tapi sebentar Bu, kata laki-laki. Ini saya bawa 3 bungkus martabak telur, martabak kacang, martabak keju. Boleh nggak Bu saya ajak? Boleh. Ada yang begitu? Namanya itu dirayu ibunya ya Bu ya. Mau, akhirnya diajak jalan. Na'udzubillah min dzalik. Maka jaga kehormatan wanita, mulai dari bicaranya tidak dilembut-lembutkan, kemudian juga akhlaknya, perilakunya yang mulia, sehingga wanita inilah yang memiliki rasa malu. Al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman, malu berbuat maksiat, malu untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maka malu ini menjadi senjata untuk memperkuat keimanan kita, insya Allah. Yang terakhir apa ini? Yakni senantiasa wa ta'at zaujaha, yakni yang senantiasa taat kepada suaminya. Tadi kata ustazah kita ya, berangkat ke sini ibu semangat nih ngajinya, tapi izin dulu nggak sama suami, cium tangan suami. Masya Allah, jangan giliran dewasanya gajian baru semangat. Ayang beb, honey bunny sweetie baby, begitu ya Bu ya. Ibu manggil suami apa? Beb ya Bu ya. Ibu mohon maaf, suami bekerja, maka ibu berikan doa yang terbaik ya. Apa doanya? Bang, hati-hati kerjanya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal yang berkah, mudah-mudahan Allah jadikan kemudahan semuanya, insya Allah keluarga kita makin berkah. Berapapun dari suami ibu terima, namanya qanaah. Apa namanya Bu? Qanaah. Berapapun dari suami terima, karena mohon maaf lahir batin di nerakanya Allah. Nabi Muhammad melihat, ya Allah kenapa banyak wanita? Karena qillatus syukur, sedikit rasa syukurnya. Maka sudah berapapun dari suami terima, ucapkan alhamdulillah. Selagi halal hartanya, berkah hartanya, sebulan suami kasih kita 30 juta, terima aja itu mah, sambil bilang alhamdulillah. Nolnya gelinding katanya. Tetap aja yang penting halal berkah, alhamdulillah, masya Allah. Artinya apa? Taat kepada suami. Bagaimana agar suami kita mohon maaf ridha terhadap kita ya? Maka insya Allah mulai dari pandangannya dijaga. Pandangan suami jangan kemana-mana, udah bismillah ibu paling cantik, ada itiknya nyutik kali, cantik sekali. Kalau misalnya suami keluar ditawarin, kadang ya masuk restoran, bapak mau makan apa Pak? Maka di rumah pun juga ibu begitu. Waduh pelayanannya, waduh untuk bisa matanya menatap ke ibu. Maka mohon maaf lahir batin dijaga penampilannya, insya Allah. Ini ketika di rumah mah pokoknya mau udah pakai ini aja dah, pakai daster aja. Ini bolong-bolong di sini juga pakai peniti. Ketika suami meluk,
Ya Allah Pak, kena ketusuk peniti ya Pak ya. Ya Allah, maka insya Allah ya pandangan suami dijaga dengan penampilan yang terbaik ibu yang di rumah, insya Allah. Kemudian apa? Taat kepada suami. Ketika mengajak kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka laksanakan. Ibu mohon maaf belum istiqomah memakai kerudung, maka suami mengatakan, mah ayang beb, yuk kita beli kerudung, yuk beli kerudung pakai, insya Allah ya pakai setiap hari biar istiqomah pengajian dipakai, kemudian juga ibu silaturahim dipakai. Kata ibunya, iya Pak, alhamdulillah. Itu kan namanya apa? Untuk mengajak kepada kebaikan. Alhamdulillah. Kecuali kalau misalnya mengajak kepada keburukan atau kemaksiatan, menipu, kemudian juga hal-hal yang maksiat, maka kita tolak. Kenapa? La ta'ata fil maksiyah. Tidak ada ketaatan ketika mengajak kepada kemaksiatan, insya Allah. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kelancaran untuk menjadikan keluarga kita seperti Rasulullah. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Ada gambaran sosok wanita yang masuk dalam syurganya Allah. Ada 4. Yang pertama, ibu pengennya yang mana? Insya Allah mudah-mudahan kita contoh. Ini jadi contoh. Ya Allah, berkah sekali ini para wanita yang mudah masuk syurga ya. Karena silahkan tadi dari amalannya, silahkan maka dipilih pintu syurga manapun yang kau inginkan, diberikan yang namanya kebebasan memilih. Tapi ternyata ada sosok juga yang mudah masuk syurga. Ini adalah penghuni syurga, menjadi sosok yang insya Allah mudah-mudahan kita tauladani. Siapakah mereka? Yakni Maryam binti Imran. Ya, sosok Maryam binti Imran ini adalah yang menjaga kehormatannya. Allah titipkan dalam rahimnya sosok Nabi, namanya Nabi Isa. Ya Allah, luar biasa fitnahnya, tapi Allah berikan juga kesabaran dan juga Allah berikan kemudahan dalam menjaga yang namanya rahimnya, janinnya, sehingga menjadi sosok Nabi yang Masya Allah luar biasa ya. Jadi sabarnya, menjaga kehormatannya, taatnya kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Ini adalah sosok Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajirnya melintir luar biasa bu, tapi habis hartanya dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah ya. Kemudian yang ketiga siapa? Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena senantiasa taat kepada orang tua, kemudian juga taat kepada suami Ali bin Abi Thalib, bahkan pernah mengadu kepada Rasulullah, wahai ayahku, makan tape di rumah Empo Odah, jadi ibu rumah tangga capek dah begitu. Makan opor anget-anget gempor banget. Boleh nggak saya minta asisten satu aja, buat yang bantu beberes rumah, buat yang bantu ini ngasuh anak nih, Hasan dan juga Usain. Apa kata Rasulullah? Lelah engkau ketika menggiling gandum? Iya ayah. Lelah engkau ketika bebenah rumah? Iya ayah. Boleh nggak aku minta satu saja asisten? Boleh atau tidak ya? Kira-kira dikasih nggak sama Rasulullah? Kira-kira dikasih nggak sama Rasulullah? Tidak. Apa kata Rasulullah? Untuk menghilangkan letihmu, maka diberikan zikir keberkahan untuk penghilang letih. Ibu-ibu suka capek nggak di rumah? Diajak jalan nggak sama suami? Ya Allah, curhat ini namanya. Enggak katanya. Diajak healing nggak? Enggak. Pengen punya asisten bu? Enak kali ya kalau punya asisten ya. Ya Allah, cuci piring ada orangnya, yang bebenah juga ada, belum lagi yang ngurus anak juga ada. Aduh, ternyata ini dialami oleh Fatimah binti Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Diberikan zikir yang ada. Apa zikirnya? Baca sebelum tidurmu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu 3 zikirnya. Subhanallah 33 kali baca. Ya. Subhanallah, alhamdulillah 33 kali baca. Allahu akbar 34 kali.
itu akan menghilangkan letihmu. Ini justru lebih daripada yang engkau minta, yakni asisten yang membantu untuk bisa menjalankan bebenah rumah segala macamnya. Ini lebih dari itu, maka baca zikir ini. Ibu pulang dari sini baca ya Bu ya, insya Allah. Ya Allah capek banget dah, pegel-pegel. Baca ini zikir, menjadi penghilang rasa penat, pusing, kemudian juga letih dan lelah, insya Allah. Terakhir ya, yakni siapa yang masuk ke dalam surganya Allah menjadi panutan kita, sosok ibu yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi barisan kita kepada 4 wanita yang dipilih Allah untuk mudah masuk surga, yakni istri Firaun. Namanya siapa Bu? Asiyah binti Mudahib, atau istrinya dari Fir'aun. Kenapa bisa masuk ke dalam surganya Allah? Karena luar biasa, pasti ada ibu yang mengganggu, menghalangi kita untuk taat kepada Allah, tapi tetap pada pendirian menjaga tauhid. Wafatnya pun juga berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan rumah istana di surga, sehingga ketika ingin dijatuhkan batu besar oleh Fir'aun karena tidak mau taat kepada Fir'aun, tidak mau menuhankan Fir'aun, maka saat itu pula sudah digambarkan surga yang begitu nikmatnya. Yuk sama-sama, zaman semakin canggih, makin banyak yang membuat kita lupa akan yakni ibadah, beramal soleh, maka kuatkan pijakan kita sebagai sosok ibu. Anak kita bangun tidur dan dipegang HP, mau tidur HP, maka kuatkan pijakan kita untuk kembali mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan agar mudah menjadi penghuni surga. Contohnya yang sudah diberikan, mudah-mudahan mudah kita untuk ikuti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda, saya akan hadirkan karena program kita pun juga amat sangat mulia. Di Lampung ini ingin rasanya kita menjadikan Lampung ini, khususnya Lampung Timur ini adalah baldatun thayyibatun Warabbul Ghafur, yang senantiasa Allah berikan yakni keberkahan hidup kita. Karenanya yuk sama-sama, salah satunya kembali kepada Al-Quran. Di Lampung ini ada rumah tahfiz Bunda, nanti dijelaskan oleh kakaknya. Yang santri-santrinya ini Masya Allah, mereka fokus menghafal Al-Quran. Hanya orang tua asuhnya kita ingin cari lebih banyak lagi ya. Mereka yatim, duafa, yang insya Allah kita akan berikan kemudahan dalam menghafal Quran. Enggak usah pikirin yang namanya makannya, enggak usah kebutuhannya dipikirin. Sudah ada orang tua asuh. Bunda siap menjadi orang tua asuh, ayahanda juga siap, maka ada keberkahan dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ana wakafilul yatim fil jannah hakada. Aku yang senantiasa memperhatikan anak yatim, kemudian juga memberikan yang terbaik fasilitasnya untuk anak-anak yatim, nanti di surga seperti ini. Wa asyarabis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Maka kemudian Rasulullah membentangkan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah, kemudian direnggangkan sedikit. Nanti di surga seperti ini bersamaku, kata Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya hadir di hadapan Bunda wasilah dari DT Peduli yang luar biasa kiprahnya untuk membangun generasi Qurani sudah dari lama. Karenanya insya Allah kita fokus juga pada kemanusiaan. Ada lagi bidangnya, kita pun juga fokus pada pendidikan, khususnya membangun rumah tahfiz dan menghadirkan orang tua asuh agar tetap berjalan kegiatan belajar, mengajar dan menghafalnya. Kita akan hadirkan ustadzah kita, silahkan sebentar ya Bun ya. Tadi adik-adik ada nanya, Kak, bonekanya kapan? Saya mau tanya ibu dulu deh ya. Siapa yang mau lihat boneka? Ibu mau lihat boneka enggak? Yang suka di Hafiz Indonesia. Setelah ini ya, setelah penjelasan kita ada yang namanya yuk sama-sama semangat menjadi orang tua asuh. Baru nanti boneka selesai kita tutup dengan doa. Siap ya Mia? Insya Allah jangan sampai bangun dulu sampai kita tutup dengan doa. Silahkan kakak. Cek, hatur nuhun Ustazah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Apa kabar bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
Semangat, masih semangat di sore hari ini yang sendu diiringi oleh gerimis-gerimis manja. Masya Allah. Masih semangat ayah bunda? Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Teh Ari Setiani dari Darut Tauhid Peduli Lampung. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami hari ini hadir di tengah-tengah ayah dan bunda penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa, sangat terharu. Ini ibaratnya kayak kalau di desa luar biasa ya Ustazah, dengan panggung yang begitu megah, luar biasa, dan jamaah di tenda dihitung ada berapa ya bunda ya? Ada nggak 20 pelong? Masya Allah, ada ya, luar biasa. Beri apresiasi yang luar biasa kepada kita semua, mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Darut Tauhid pada hari ini memiliki misi menghadirkan Ustazah Lulu di tengah-tengah kita, mudah-mudahan penuh berkah yang disambut dengan hujan deras penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita ada misi untuk kemanusiaan dan juga membangun pondok pesantren atau menyekolahkan anak-anak tahfizul Al-Quran. Masya Allah ya bunda, anak-anak yang sekolah nanti, anak-anak yatim duafa. Dan tadi ada bisik-bisik dengan pengurus dari Persatuan Fatwa Salam, kalau nanti ada pembukaan untuk santri penghafal Quran Darut Tauhid, anak yatim duafa, kita prioritaskan daerah lingkungan sini. Berkah, alhamdulillah. Bersyukur ya bunda punya kesempatan semua untuk menyekolahkan anak-anak di lingkungan dari sini. Kami hari ini nanti ada tim Sorfak yang akan keliling untuk membantu kemanusiaan saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana di Sumatera, yaitu di Padang, Medan, dan di Aceh. Masya Allah, ada ratusan relawan dari Darut Tauhid yang hari ini belum pulang. Kami kirim Bapak ya, Bapak para pejabat, alhamdulillah selain dari pemerintah kami sukarelawan hadir di tengah-tengah mereka, bebersih dan juga mendirikan dapur umum. Ratusan 300 relawan dari seluruh Indonesia yang kita hadirkan dari Darut Tauhid. Teman-teman kita belum pulang, bahkan kesusahan sinyal. Saya kalau lihat video saudara-saudara kita yang di sana agak lumayan juga gemeter hatinya, Masya Allah. Nanti ini kita salawat, ibunda-bunda yang punya rezeki niatin selagi diberikan rezeki sambil disolawat dipimpin oleh teman-teman kita hadroh untuk bersedekah saudara-saudara kita yang ada di Sumatera terkena bencana. Mari kita bersalawat, boleh dipimpin. Habis doa baru saya keluarin boneka, mau bu? Kenalan aja sebentar ya. Yuk sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita, pengajian akbar ya, Masya Allah, Persatuan Fatwa Salam. Semoga Allah berikan keberkahan, kekuatan dalam pengajian, membuat sehat lahir, sehat batin. Dan juga para alim ulama kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama Ibu Bupati, Bapak Wakil ya, insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Juga para kiai kita, sahibul bait, sahibul hajat, dan para bunda ayahanda semuanya, insya Allah berkah dari doa kita, mudah-mudahan Allah ijabah, mudah berkah semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wasallim an sadatina Rasulullahil ajma'in. Rabbana taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul dalam pengajian akbar, ya Allah, berikan kami sehat walafiat, panjangkan umur dalam ketaatan. Ya Allah, Engkau berikan kami keberkahan memasuki bulan Rajab, ya Allah. Ya Allah, berkahi kami juga di bulan Rajab, Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman, ya Allah, sehingga mengisi bulan-bulan yang Kau muliakan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan. Ya Allah, berikan sehat walafiat kepada ayah bunda kami, ya Allah. Mudahkan dalam mencari rezeki yang halal yang berkah. Kepada pemerintah kami, ya Allah, Engkau berikan keberkahan, ya Allah. Bibarakati suratil Fatihah wa bisirril Fatihah ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa syanillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, takutnya ada yang ngigo, apalagi ada yang ngidam. Saya keluarin boneka dulu ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. 3 menit aja. Alhamdulillah. Sambil kita istighfar. Astaghfirullah. Dari tadi anak-anak udah pengen nanya ini, ayo keluarin bonekanya. Siap, saya keluarin bonekanya ya. Ibu-ibu yang lagi hamil jangan diliatin begitu dalam, takutnya anaknya wah ini si Ina kali ya. Ibu namanya siapa? Kita kenalan dulu. Namanya siapa? Malu katanya, namanya Ina, kita panggil ya. Kalau kau suka hati panggil Ina. Lihat ke depan yuk. Nggak mau katanya, malu. Shh, lihat ke depan. Oh, maunya dipanggil Ina cantik katanya. Kalau kau suka hati panggil Ina cantik. Lihat ke depan. Nah, ini dia yang suka ada di Hafiz Indonesia RCTI. Kenalan dulu, namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Ina. Oh, namanya Ina. Nama panjangnya siapa? Ina. Yang betul misalnya Lulu Susanti, Instagramnya Dakyah Lulu, YouTube-nya Kak Lulu TV. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, Ina begitu nama panjangnya. Ina siapa? Ina siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berarti namanya boneka nggak punya nyawa ya ayah ya? Nggak ada nyawanya dia. Kalau ada boneka ada yang bisa ngomong, ada yang bisa jalan, nggak ada. Yang bagus nama panjangnya Ina siapa? Ina siapa? Ina cantik dari dahulu. Ina jangan lupa ya, ngajinya yang rajin ya. Iya. Ina jangan lupa untuk senantiasa bakti sama orang tua ya. Iya. Ina jangan lupa untuk senantiasa jaga nih batinnya, nggak boleh marah-marah sama lahirnya. Jadi sikat giginya, bersih badannya ya. Kok nggak mau sikat gigi? Kenapa? Ina nggak punya gigi. Nggak punya gigi katanya ya. Insya Allah Bunda kalau pengen denger cerita ada di channel YouTube namanya Kak Lulu TV ya. Karena sudah adzan asar kita belum salat. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah jaga sehat walafiat. Bunda Ipin Upin makan sambal terasi, saya ucapin terima kasih. Ayahanda buah petek dimakan Po Ije, salah-salah kata maafin aja. Daun salam, daun saga, jangan lupa salam untuk keluarga. Ada Itik punya Bang Jabrik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu